para pemirsa dan teman-teman sebangsa dan setanah air, kembali bertemu dengan saya Sugeng Saryadi dalam acara Forum Sugeng Saryadi yang merupakan kerjasama Sugeng Saryadi Syndicate dengan Televisi Republik Indonesia. Para pemirsa, untuk episode ini saya kembali sepertinya ingin membuat inventarisasi sedikit karena kurang dari 45 hari sekarang untuk pileg. 40 hari pas sudah akan melaksanakan, negara ini melaksanakan pemilihan umum untuk anggota DPR. Artinya mulai 9 April ini, kalau menurut kebiasaan organisasi ini, parlemen kita itu seyogianya sudah demisioner. Jadi kelihatannya 40 hari ini akan ada semacam rush, tanda petik ya, untuk urusan-urusan politik yang barangkali seyogianya menjadi perhatian kita semua. Untuk episode ini saya ingin membuat inventarisasi yang barangkali ini bisa menjadi catatan bagi pemerintah, baik itu legislatif maupun eksekutif, sesudah pemilu atau pemerintahan baru. Temanya saya beri judul, sektor swasta lebih berperan dibanding negara. Jadi ini serial ini saya masukkan kepada serial bernegara untuk episode ekonomi. Mengapa ini saya angkat? Karena ada nanti dalam enlightening saya perdalam, tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu. Memang untuk ini saya ditemani oleh para pengamat, baik dari kalangan pers maupun dari pelaku-pelaku ekonomi yang semuanya saya anggap ini kelas berat. Jadi saya mesti hati-hati untuk berdialog dengan mereka ini. Yang pertama adalah Bapak Budiarto Sambasi. Selamat datang Mas Budi. Terima kasih Anda selalu datang ini. Terima kasih Mas Sugeng. Benar itu demisioner ya. Ternyata sekarang bahaya menerima masa demisioner ini. Mas Budi adalah wartawan senior Kompas. Yang kedua Bapak Kristianto Wibisono. Selamat datang Mas Kris. Banyak idenya mengenai bidang ekonomi. Mas Kris adalah founder dari Indonesian Presidency Institute. Yang berikutnya Bapak Sufyan Wanandi. Selamat datang Mas Sufyan. Terima kasih Pak Sugeng. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia. Yang terakhir adalah Bapak Bambang Harimurti. Selamat datang Mas Bambang. Terima kasih. Direktur, saya nggak pakai itu lagi. Sama dengan Mas Budi, adalah dia wartawan senior dari Tempo. Saya memberi enlightening sedikit ya Bapak sekalian ya. Mestinya ini saya tidak mau terlalu kritikal Mas Sufyan. Saya mau mulai dengan adalah tidak benar kalau mengatakan pertumbuhan ekonomi nggak ada. Saya nggak mau memakai seakan-akan tidak ada gitu. Kalau kita mengkritik tanpa penjelasan itu kan seakan-akan negara ini stagnan, nggak tumbuh. Ada pertumbuhan. Tetapi kalau kemudian cara memanage pertumbuhan itu lebih baik dari sekarang, maka yang akan dicapai mestinya bisa 10 kali lipat gitu loh. Ini yang saya mau jadikan tema hari ini. Jadi kita ya tumbuh. Misalnya catatan saya diantaranya itu PDB kita ini kan sampai hampir berapa, 9.000 sekian, 9.000 triliun ya. Kemudian kelas menengah kita tumbuh sekarang ini mencapai hampir 130 juta. Saya tidak menyebut gerobak yang belum tumbuh, bisa 100 juta lebih. Cadangan devisa kita juga not so bad, 100 miliar dolar lebih. Kemudian kurs rupiah kita mulai unjuk gigi, artinya kembali kepada 11.000 sekian. Indeks harga gabungan, saham gabungan juga mulai crawling menjadi 4.600, 4.000 juga. Jadi Pak Sofyan, saya ke Pak Sofyan dulu ya.
biar afdol nih. Jadi di samping itu Pak Sofyan, swasta ini produk unggulannya yang misalnya di sini saya catatnya udang, kopi, minyak kelapa sawit, kakao, karet, TPT, alas kaki, elektronika, termasuk yang kreatif, Pak Sofyan, tumbuh. Nah, saya nanya kepada Pak Sofyan ini, boleh Mas Sofyan mencari kesalahan juga tidak apa-apa, tidak salah orang juga ya. Artinya di mana yang seyogianya kita semua ini nanti kalau 2014 ini ada pemerintahan baru, sehingga himbauan kita semua ya ini mestinya bisa 5 kali lipat, 10 kali lipat, subject to Pak Sofyan. Begini ya, saya pendapat sekali ya bahwa kita tumbuh kan rata-rata paling sedikit 6% ya. Kita capai mungkin tahun ini kita akan capai lebih kurang dari itu ya. Saya pikir sampai 5,5% kali. Tapi pokoknya kita tumbuh. Saya setuju. Tapi sebenarnya kalau kita kerja lebih baik, pasti kita tumbuh mestinya double digit. Artinya 10% pun bisa kita capai. Tapi kan ini kita tidak bisa lakukan karena inilah cost yang kita harus bayar, berdemokrasi, berotonomi, dan segala macam itu. Ya, dan memang kita memilih demokrasi nggak salah menurut saya. Cuma demokrasi tanpa kepastian hukum, itu menjadi persoalan buat kita. Karena kita melihat sekali, inilah pemerintah yang akan datang ini memang harus menyelesaikan masalah-masalah kepastian hukum ini. Kita melihat ya, undang-undang kita itu bertentangan, overlapping, gray area, sampai ke perda-perda kita yang bertentangan satu sama lain. Ini semua dipakai oleh birokrasi kita, mengganggu pertumbuhan kita. Ya, kita juga berotonomi, you lihat ya, sekarang 600 misalnya bupati yang berkuasa sekarang dengan pemekaran daerah ini. Setengah sudah masalah hukum terkena bupati-bupati ini, sehingga otonomi ini juga harus ada perbaikan-perbaikan. Tidak bisa otonomi tanpa satu kejelasan siapa tanggung jawab, bagaimana persoalannya, ya toh. Sebab ini yang saya selalu katakan. Ini kalau kita mau misalnya sekarang yang terjadi, apa yang terjadi misalnya putusan mengenai Churchill kemarin, ya, batubara. Itu yang lakukan bupati. Sekarang pemerintah pusat harus tanggung jawab. Kalau besok klaimnya menang, 1 miliar dolar lebih. Nah, jadi ini semua nggak jelas. Juga presidennya juga gubernur nggak jelas juga tanggung jawabnya. Bupati jaga jalan sendiri dan tidak ada span of control terhadap ini semua. Ya. Ini semua kalau kita perbaiki, okelah, kita belajar berdemokrasi sudah lebih dari 10 tahun ya. Apakah kosnya yang begitu besar ya? Mungkin 3% daripada kita punya pertumbuhan ini kita korbankan untuk belajar berotonomi, belajar berdemokrasi. Menurut saya pemerintah akan datang harus memperbaiki. Ini nomor satu buat saya yang penting. Di samping tentu kita harus menyelesaikan masalah-masalah infrastruktur kita, ya kan, yang kita harus betul-betul selesaikan. So begini ya Pak Sugeng ya, kita punya masalah sekarang ini adalah pengangguran dan kemiskinan. Kita punya rakyat yang sebenarnya yang miskin yang pendapatannya $1 satu hari itu kira-kira ada 30 juta. Masih 30 juta. Masih 30 juta. Kalau ditambah dengan yang $2 satu hari sudah hampir 100 juta. Itu World Bank bilang begitu. Sebenarnya middle class kita yang sekarang ini kira-kira ada 50-60 juta yang pendapatan sekitar 5.000, 3.000 sampai 5.000 dolar itu. Jadi saya pikir ini tanggung jawab kita. Dan kita ini yang paling pusing kita adalah kita harus tumbuh double digit ini karena kita ini tiap-tiap tahun membutuhkan 2,5 juta sampai 3 juta orang yang cari kerjaan. Terutama sektor formal tentunya. Jadi sekarang apa yang terjadi? Kita sekarang dengan tumbuhan 6%, paling tinggi kita bisa kasih kerjaan orang itu 1,2 sampai 1,5 juta. 1 juta orang itu tidak ada kerjaan, masuklah dia menjadi pekerja informal, usaha kecil menengah, jadi TKI, jadi preman dan segala macam. Nah ini tanggung jawab siapa? Kan kita punya tanggung jawab semua, kita pengusaha juga harus membantu. Supaya ini pertumbuhan lebih cepat, karena kalau enggak siapa yang kasih makan mereka itu, dan ini semua yang produktif. Rata-rata umur Indonesia itu 26-27 tahun. Ini bisa menjadi aset, tapi bisa menjadi malapetaka juga. Kalau nggak kasih makan dia dan nggak kasih kerjaan buat dia. Nah ini tanggung jawab pemerintah yang akan datang yang harus kita perbaiki bersama-sama. That is, saya bilang. Dan bisa kita lakukan ini. Ini negara terlalu kaya dan terlalu besar untuk jatuh. Kalau jatuh karena bodohnya kita sendiri, karena pemimpin kita tidak bisa memimpin kita menuju ke sana. Sebelah kanan saya simpen dulu, Mas Bambang. Lalu kenapa kita bisa mencapai PDB as per 2013 itu 9.084
miliar triliun. 9.084 triliun. Ya. Jadi artinya ada peranan, tapi kemudian kenapa temanya kan begini. Saya baca beberapa laporan di Bisnis Indonesia itu. Ini mau tahun pajak kan ini. Astra membukukan untung kalau tidak salah 18 triliun. Apa Bank Mandiri. Jadi saya coba angkanya, saya gabung-gabung. Teorinya yang Universitas Gadjah Mada dengan Oslo University mengatakan bahwa sektor swasta sesungguhnya lebih mengisi itu pembangunan ekonomi daripada negara. Lalu APBN kita yang dimainkan oleh negara itu kemana? Misalnya budgetnya PU, tadi nyinggung infrastruktur, budgetnya gratis, budgetnya pendidikan. Kok dia ngeluh? Iya kan? Dia kan pelaku bisnis nih, ngeluh, pengangguran begini, pendidikan kita apa tidak bagus, dan seterusnya. Mas Bambang. Ya saya kira kalau swasta mempunyai peran lebih baik daripada negara dalam ekonomi itu bagus. Itu sehat artinya ekonomi kita. Tetapi kalau soal kenapa naik, saya kira ada beberapa faktor. Awalnya kita naik karena ada quantitative easing di Amerika, sehingga modal-modal luar negeri masuk ke Indonesia, ya. Walaupun ada dampak negatifnya, rupiah jadi terlalu kuat. Tapi yang kedua harga komoditas, ya, karena akibat ada quantitative easing harga komoditas naik semua, sehingga kita lihat belum lama ini saya ketemu dengan kumpulan orang-orang yang punya mobil mewah seperti Ferrari, Lamborghini, anak-anak muda broker batubara. Ya, mereka bisa jadi mendadak jadi kaya raya. Nah, tapi dan kemudian kita lihat begitu kuantitatif easing dari Amerika diperketat, langsung kan rupiah kita melemah. Yang batubara mulai jualin itu Lamborghini dan Ferrarinya. Ya. Lalu kita lihat lagi, tapi orang dengan rupiah melemah, orang-orang yang jual kelapa sawit, kemudian karet, jadi kaya. Jadi lucu di ekonomi Indonesia nih. Kalau rupiah melemah, ya Jawa barangkali susah. Luar Jawa pada belanja, ya kan. Sebaliknya kalau rupiah menguat, waduh Jawa senang. Luar Jawa, waduh jual motor-motor yang tadi udah dikredit dibalikin lagi. Jadi kita unik ekonominya, ya. Karena kita ekonomi memang terbuka, jadi sangat terpengaruh pada apa yang keluar. Tetapi yang menurut saya kurang diapresiasi oleh rakyat kita sendiri. Kenyataan kalau kita bisa membandingkan keadaan kita dengan Ukraina, Mesir, ya kan, dengan negara lain. Di mana di negara di dunia ini pemilihan umum yang diikuti oleh 2 juta pemilih, ternyata yang menang sama yang kalah selisihnya cuma 900, nggak rusuh. Itu dibalik kejadian. Ya, di Jawa Timur itu kan yang berapa belas juta pemilih, itu selisih suara cuma berapa ribu, nggak rusuh. Padahal ternyata diketahui Mahkamah Konstitusinya disogok. Jadi menurut saya orang Indonesia itu baik dasarnya. Ya, kecuali kalau dia sampai ngamuk itu pasti kebangetan lah gitu loh. Ya. Kalau yang di negara lain tuh udah ngamuk orang kalau gitu. Jadi sebetulnya bagi pemimpin di Indonesia tuh nggak terlalu sulit sebetulnya harusnya, ya. Asal ada keberanian sedikit. Walaupun kalau terlalu tegas bahaya juga. Kita lihat Thailand, Thaksin terlalu tegas, masyarakatnya terbelah, sampai sekarang nggak selesai-selesai itu urusan antara warga Bangkok sama luar Bangkok. Jadi memang ini seni, ini memimpin bangsa ini seni. Terlalu tegas nggak boleh, kurang tegas juga nggak boleh. Dia mesti just right, ya Pak. Dan saya lihat juga itu ini coba ya kita lihat Pak. Kemarin kan Pak Sofyan Wanri waktu naik 40% upah minimum, waduh semua pengusaha menjerit. Tahu-tahu rupiahnya anjlok. Sehingga secara dolar akhirnya tidak terlalu punya peran juga. Jadi saya kira itu bukan karena pemerintah ngatur-ngatur. Itu karena begitu dolar naik, impor turun,
ekspor naik. Sebenarnya itu keseimbangan ekonomi invisible hand aja, tidak ada peran pemerintah. Tapi justru yang menjadi problem adalah kalau peran pemerintah itu melawan kekuatan pasar ini. Kan? Jadi kalau terutama dalam penegakan hukum, dia membuat aturan-aturan yang merugikan orang yang taat karena aturan itu tidak di-enforce. Sehingga orang-orang yang taat itu dirugikan terus. Nah, kalau saya bilang kalau tidak bisa mengenforce satu rencana peraturan, lebih baik jangan buat peraturan itu. Karena di dunia yang baik, orang yang taat tuh harusnya diuntungkan dibandingkan ketika orang yang tidak taat aturan. Di Indonesia itu terbalik. Coba lihat, kalau kita kendaraan, kita ikut taat, kita nggak masuk ke busway kan, macet kita 2 jam. Sementara yang tuh slower masuk ke busway, jelas-jelas melanggar, wah, dia cuma seperempat jam udah sampai. Nah, ya ini problem nih. Bagaimana kita punya pemimpin yang bisa membalik? Karena birokrasi itu pengen bikin aturan. Pokoknya jangan bikin aturan kalau tidak bisa di-enforce. Karena itu merugikan yang taat dan menguntungkan yang tidak taat. Dan kecuali kalau kita sudah punya kepastian hukum. Kalau punya kepastian hukum, silakan bikin aturan-aturan yang bagus. Alright, oke. Mas Kris, saya simpen dulu. Jadi Mas Budi, kita sepakati deh ya bahwa PDB kita 9.084 triliun itu kan dari swasta lebih besar lah, ya, jadi jasa, perdagangan, industri ya. Anggap begitu deh. Kata Mas Bambang, lebih baik begitu daripada peran negara yang terlalu ikut dominan. Meskipun di situ ada BUMN tentunya ya peranan itu. Lalu Mas Budi tolong jelaskan sebaiknya untuk tidak pemerintah, ini kan jadi kesimpulan saya kalau begitu, karena pemerintah lebih baik kecil deh peranannya. Malahan dia sebut, Pak Sofyan juga gitu, atmosfernya lebih banyak mengganggunya daripada tidak mengganggunya, gitu loh Mas Budi. Ya, sebetulnya publik melawan private sector itu ongoing debate ya, sampai sekarang. Sejak Orde Baru selalu begitu kan. Seberapa besar pemerintah, apakah small atau big, lalu seberapa dominan peranan swasta, itu juga udah lama debat seperti ini. Kalau kita pakai ukuran kuantitatif, saya kira ya birokrasi itu orangnya paling 7 juta, 8 juta. Sementara nggak sampai. Birokrasi 4,7. Itu PNS plus TNI Polri plus ya mungkin 6-7 juta lah kira-kira ya. Sementara sektor swasta saya kira jumlahnya puluhan kali lipat dari itu. Jadi memang swasta ya di mana-mana sekarang memang running the country, running the economy, tepatnya begitu. Kan ada pilihan sekarang. Artinya kita kenal istilah yang cukup populer belakang ini, mix economy. Peranan BUMN ditingkatkan, diberdayakan. Tapi saya nggak tahu seberapa besar Pak Sofyan, apakah kekhawatiran pengusaha sekarang ini terhadap kepemimpinan yang akan kita pilih nanti cukup optimis atau tidak. Karena kalau saya ya, dengar-dengar, nguping-nguping, ikut ngobrol tentang capres-capres ya yang sekarang beredar, memang kemampuan mereka untuk memahami bahwa sektor swasta itu penting, ya harus diberikan tempat, kelihatannya iya. Paham. Jadi bukan gagal paham nih. Paham sekali saya kira. Tapi kembali ke tadi, sejak Orde Baru ini ongoing debate yang nggak selesai. Karena ada kecurigaan di antara keduanya. Birokrasi dianggap ingin melambatkan proses, sementara pengusaha dianggap terlalu profit oriented. Nah ini, birokrasi kita belum seperti di Prancis misalnya. Di Prancis birokrasi siapapun pemimpinnya dia udah jalan. Di Amerika juga sekarang bahkan George Bush pernah mau menswastakan Social Security. Konstitusi aja mau diswastakan oleh Amerika. Dan RRT sama. RRT mix ekonomi mungkin ya. Jepang sama. Jepang sama.
Even Malaysia it's okay. Iya. Tapi kalau kita lihat di kasus Amerika, Chris Mon kemarin 2008 itu kan memang swasta yang memulai. Nah di sini swasta itu menjadi semacam aktor yang selalu disalahkan sehingga terjadi misalnya pendudukan di Wall Street ya, Occupy Wall Street. Swasta itu memang dianggap ya dikasih bailout berapa 800 miliar dolar. Juta dolar ya untuk miliar benar ya, otomotif, bank, lalu sekarang kesehatan, Obamacare. Jadi swasta ini memang kita nggak bisa menghilangkan peranan mereka, tapi ongoing debate bagaimana menyeimbangkan antara swasta dengan publik. Nah sekarang ini kan memang kita katanya ya berciri agak sosialistis karena negara kok masih mengendalikan atau menguasai sektor-sektor yang dianggap sebetulnya sudah bisa dikelola oleh swasta. Mas Kris, kenapa, kenapa kekuasaan politik masih penting? Justru yang tadinya ini para pengusaha bisa memerankan, sekarang yang meminati kekuasaan politik makin banyak dari sektor dunia usaha, itu kan menjadi agak sedikit paradoks ya, Mas Kris? Ya justru itu, jadi pemerintah dan negara itu kan berperan di policy begitu. Jadi policy itu mestinya bisa menggerakkan yang tadi. Jadi pemerintah sendiri boleh kecil, menguasai dananya kecil, APBN kecil, tetapi policy-nya itu harus bisa mengarahkan, menggerakkan yang swasta dan macam-macam. Nah, ada perkembangan menarik. Dari dalam minggu terakhir ini kan terjadi suatu pelemahan instabilitas rupiah ya. Kan sekarang ini rupiah menguat katakanlah, tenang, dan malah sekarang ini banyak pakar, ini pakar dari Morgan Stanley dan macam-macam itu loh. Mereka bilang bahwa Indonesia tampaknya sudah melewati batas di mana itu loh, decoupling antara politik dan ekonomi gitu loh. Jadi ekonomi sudah jalan, politiknya, nah sekarang tapi justru politiknya masih pasif. Sekarang tuh policy-nya tuh justru yang positif. Nah salah satu yang positif itu adalah sebetulnya dari Pak Budi sama Mas Bambang, secara geopolitik itu Singapura sebenarnya sedang melakukan appeasement terhadap insiden diplomatik Usman Harun itu ya, dengan dia menyatakan bahwa Singapura akan menghapus NDF, kontrak falas itu loh, kontrak falas yang sifat spekulatif ya. Dia bilang saya akan nurut BI, JISDOR. Itu kemenangan diplomatik yang luar biasa. Artinya Singapura bilang, gua nggak mau lagi main falas di spekulatif itu akan mengganggu Indonesia, saya akan ikut Anda, ikut BI. Makanya terus tenang ini. Jadi, nah ini suatu, loh dia betul-betul concern bahwa Indonesia ini harus, karena dia juga ingin ini loh, ingin duitnya yang kita bicarakan bola balik itu juga mau bisa di recycle di sini gitu loh, di recycle secara win-win lah. Jadi dari bagaimana sekarang kemarin kalau baca di Kompas loh, kemarin tuh ada si Wakil Menteri Keuangan dan macam-macam bilang kita sedang berunding dengan Singapura untuk betul-betul membuat suatu offshore center financial center di mana ini akan menjadi kekuatan ASEAN untuk bisa membangun, termasuk antara lain pasti Indonesia kebagian. Nah kalau barangnya itu ada di sini, offshore centernya pastinya itu bisa akan membiayai untuk infrastruktur yang fisik yang kurang macam-macam tadi lah, terutama tentunya infrastruktur legalnya harus didahulukan supaya tadi loh. Kenapa sih kita cuma tumbuh 6%, 7%? Padahal kalau tidak ada pansus, segala macam yang ganggu pemerintah itu, mungkin bisa double digit. Jadi tugas pemerintah dan DPR itu mengurangi gangguan-gangguan terhadap policy dan legal infrastruktur, pasti kita bisa double digit. Nah kita ini jadinya kebanyakan kayak apa ya, bunuh diri sendiri. Kalau ibarat kesebelasan pemerintah DPR mesti bersatu, ternyata karena sibuk bikin pansus saling mengobstruksi satu sama lain, tidak kerja, atau akibatnya ya cuman yang kerja ini yang swasta yang nggak ambil urusan, yang sudah didepolitisasi itu jalan. Tapi ini yang politiknya bisa benar bolak-balik ngurusin ini, nanti bikin undang-undang pro dan kontra berapa lama berapa itu tidak ada gunanya semua toh, karena akhirnya hasilnya toh tidak, nanti mesti tunggu juklak lagi, tunggu peraturan, nanti diimplementasi juga ternyata kita punya, kalau mau ngurus izin bisnis tetap aja di bawah dari Myanmar ya toh. Mungkin lama-lama kita malah kalah dari Myanmar. Nah ini yang seharusnya panggilan untuk birokrasi, dan the next presiden itu harus memang harus memperkuat presidensial system, karena sekarang ini presidensial systemnya sudah terbajak oleh parlemen itu, sehingga presidennya tuh begini sama parlemen, apalagi kalau memang partainya kecil toh. Makanya saya benar-benar tidak setuju kalau partai gugur mencalonkan presiden, nanti presidennya akan jadi bulan-bulanan, DPR semakin tidak bisa apa-apa gitu. Presiden harus kuat dan harus menguasai
mayoritas parlemen, mestinya begitu, tanpa harus jadi diktator lagi begitu. Kita tidak mau kembali ke Soeharto jilid 2 toh. Pak Sofyan, kita kerucut ya. Maksud saya itu gini, apa iya karena parlemen itu memang sekarang kuat, atau kita nggak mau berdebat? Misalnya nih saya kasih contoh, tadi kan sekarang ini saya menarik sekali menjadi catatan saya. APBN itu nggak usah gede-gede deh, asal ngaturnya, polisinya betul. Nah sekarang gini Pak Sofyan, misalnya ini kasus Senturi, kita ribut 6,7 triliun, kecil sekali, tapi tidak pernah mau berdiskusi. Kenapa dulu nggak dikasih yang disebut blanket garanti? Kalau blanket garanti kan nggak ada uang keluar apa-apa, cuman memberi kepercayaan. Nah, tapi politis kan dipertentangkan itu, karena the real presiden ini ya, nah, kan jadi kacau. Ini yang saya maksud, Pak Sofyan. In the future, presiden hanya menjadi kuat kalau yang berbicara bukan untuk dia, tapi untuk nasion ini. Jadi misalnya ini yang belum selesai. Kenapa sekarang ada Kadin, ada Apindo? Ini yang berperanan kan Apindo sekarang. Those big guys are di Apindo. Mau itu dari mulai sawit, kakao, segala macam. Tapi ini teman saya, angkatan saya. Kalau saya ngomong berani, dia ngomong nggak berani gitu loh. Saya hanya mendudukkan perkara kadang-kadang. Ini penting Pak Sofyan. Go ahead. Saya pikir begini ya, kita melihat sebenarnya yang salah itu menurut saya Presiden memberikan terlalu banyak ya kekuasaan itu, dan semua minta pendapat DPR. Ya sebenarnya tidak perlu. Sebenarnya di dalam presidensial kabinet ini. Tapi nah itulah, dan Presiden itu tidak mempunyai suatu ya memanfaatkan betul koalisinya itu. Kan tidak ada nama sekretariat koalisi, apa yang dikerjakan? Tidak ada yang dikerjakan menyelesaikan undang-undang, nggak ada bersatu, malah berkelahi sendiri koalisinya itu. Jadi inilah, dari sini tergantung memang leadership. Ya, saya melihat betul bahwa leadership ke depan ini penting sekali buat kita. Kita negara yang harus bersaing dalam global. Kita betul-betul harus membereskan apa yang belum beres di dalam negeri kita. Tanpa suatu ketegasan dan jelas mau kita apa, menurut saya memang susah sekali. Karena sekarang sudah kita biarkan semua ini orang seenaknya aja, ya toh, koordinasi di kabinet juga nggak jelas, ya toh, sehingga kita nggak lihat bahwa the right man in the right place. Kan semua ada di partai politik juga toh. Kalau yang didudukkan misalnya di kabinetnya ataupun koordinasi dan bagaimana dengan parlemennya itu kan sebenarnya semua bisa diatur, apalagi koalisinya dia 70% misalnya. All these things is not happening. Karena ya saya melihat presiden kita nggak tahu ya, dia berencana terus, atau saya melihat dianya suka kalau apa yang dia sudah bicarakan dianggap sudah selesai, orang lain yang kerjakan dianggap selesai, dan dia tidak mengontrol lagi capai nggak target pelaksanaan itu. Ini yang kita lihat sekali, begitu banyaknya keterlambatan yang terjadi. Undang-undang pun ada, turunannya pun tidak ada. Kita punya undang-undang 2011 loh ini untuk memakai rupiah untuk dalam negeri supaya kita tidak kuat. Enggak pernah. Tidak ada PP-nya sampai sekarang. Ini sudah 2014, sudah 3 tahun. Good point. Jadi ini yang menurut saya sekarang ini kita setuju mendukung sepenuhnya undang-undang perdagangan perindustrian. Tapi ada 43 lagi PP, Kepres sama Permen yang harus diselesaikan. Kalau ini nggak ada, nggak jalan ini undang-undang. Dan ini yang selalu terjadi sekarang ini. Tidak ada yang memperhatikan untuk mensinkronkan semua peraturan-peraturan kita, semua ad hoc sesuai dengan kemauan sebagian-sebagian tertentu, dan tidak kemauan rakyat kita, apa yang mesti pakai untuk kepentingan rakyat kita ini. Ini yang saya lihat yang nggak ada. Sebenarnya pemerintah itu harus, sebenarnya dia harus atur. Kalau dia bisa atur semua peraturan dan undang-undang dia bikin, jadi dia sebenarnya nggak usah besar-besar juga, ya toh. Kita swasta ini bisa laksanakan apa saja. Kenapa kita tidak mau laksanakan misalnya infrastruktur? Infrastruktur itu baru kembali duitnya 10-15 tahun. Jadi di tengah jalan berubah punya peraturan. Mana berani kita taruh duit begitu besar, tapi nggak ada kepastian hukum di Indonesia ini. Maka itu tidak ada satu unit swasta yang banyak yang mau. Pasti swasta asing karena digaranti oleh pemerintahnya. Kita swasta Indonesia mana yang berani? Karena peraturan itu nggak selesai-selesai. Gitu, you tanya tuh sama Arifin Panegoro, dia ambil geotermalnya tuh. Sudah berapa? 20 tahun lebih nggak selesai-selesai itu geotermal yang Sumatera Utara. Berubah semua peraturan. Jadi inilah sebenarnya kita sendiri harus fokus saja. Apa yang menjadi prioritas kita,
apa target kita, dan pemerintah ini memberikan iklim usaha yang baik aja. Nggak usah dia ikut campur lagi begini begitu segala macam. Jangan main-main berbisnis juga dan ikut kiri ikut kanan. Jadi kacau kita semuanya, ya kan? Nah, inilah yang saya rasa yang harus dilakukan oleh pemerintah yang akan. Jadi sudahlah, tidak usah janji-janji banyak. You do something yang betul-betul you bisa laksanakan. Ya, jangan you bikin begitu ratusan peraturan tapi you sendiri nggak laksanakan peraturan. Itu untuk apa? Itu yang kita rasakan di lapangan tiap-tiap hari sekarang ini. Mencekik peraturannya. Ya kan? Ini yang terjadi. You bilang A, pemerintah daerah nggak bilang B, nggak bilang namun dia jalankan. Lemu apa? Nggak bisa apa-apa sekarang pemerintah pusat. Bupatinya bilang nggak mau dia. Jadi Mas Bambang begini, kalau saya boleh menyerap yang dia sampaikannya, Mas Sofyan ini. Jadi apa ini, kalau dulu itu, makanya saya sering ada, kalau baseball itu ada major league sama minor league. Bukan presidennya sebenarnya, tidak hanya presidennya. Seluruh tim kabinet. Menteri keuangannya itu minor league. Menteri perdagangannya minor league. Kalau dulu zaman Pak Harto, saya tidak mengagungkan Pak Harto, itu presidennya justru agak lebih minor dari segi ekonomi. Marlin kelas berat, Wijoyo kelas. Ini si Ate Basri misalnya itu kalau begitu ngadep Pak SBY, suaranya nggak seperti Mas Sofyan. Jadi ada sesuatu yang dia tahu. Misalnya nih, ini Ciputra Lipo APL, itu perusahaan-perusahaan properti yang sudah bisa di Vietnam, di Hanoi sama. Di Agro, Astra Agri, kemudian Sinarmas, kemudian si sawit yang di Medan itu. Mereka bisa mau nyampe ini 40 juta hektar ini nyampe nanti. Kita tahu. Coba ini kayak Khatib yang muda-muda ini. Kita kan kalau lihat dia ini anak muda-muda bener kok. Dengerin dikit aja, kemudian ngomong gimana kira-kira. Kan bisa. Jadi tidak ada memang menurut saya tugasnya presiden di situ membuat suasana mendengarkan. Go ahead. Ya, memang problem yang ujung-ujungnya pasti pada penegakan hukum sih, dan ketidakpastian hukum. Sehingga kebanyakan orang tidak berani mengambil keputusan itu karena takut ujung-ujungnya nanti disalahkan secara hukum. Ya kita lihat kan, saya lihat kasus misalnya PLN itu di Medan itu, coba. Yang mana misalnya? Cuma kasus yang namanya ditangkap anak buahnya. Padahal kebijakan PLN itu menyebabkan negara diuntungkan 21 juta euro. Nah, tapi tentu yang kehilangan 21 juta euro ini nggak rela kan? Dia bayarlah oknum jaksa, akhirnya dipermasalahkan, ditangkepin orangnya. Ya. Dan akhirnya listrik kurang, karena biarpet di Medan. Itu yang tanggung jawab siapa tuh? Kalau saya jadi presiden, saya bilang Jaksa Agung sama aparatnya pindah semua ke Medan biar ngerasain tuh nggak ada listrik akibat perbuatan jaksa. Ya kan? Sekarang orang PLN nggak berani kerja mau benerin listrik, salah. Nah, sebab kalau administrasi dengan peraturan yang begini banyak, kalau jaksa mau cari kesalahan pasti ada yang ketemu. Pasti, nggak mungkin nggak ada yang ketemu. Orang peraturannya rumit, iya kan? Sengaja dibikin rumit. Nah, jadi maksud saya, memang dulu semangat Pak Harto dulu kan deregulasi dulu ya. Emang itu kayaknya sekarang kita harus bikin deregulasi ini. Pokoknya aturan-aturan yang nggak masuk akal ini buang aja lah. Percayakan. Jadi sekarang itu aturan sekarang ini menganggap semua orang itu maling. Karena itu dibikin aturan yang supaya nggak jadi maling. Akhirnya nggak bisa bergerak. Padahal kan harusnya penegak hukumnya jalan. Aturan harus ada unsur kepercayaan. Orang kalau nggak ada kepercayaan nggak bisa bergerak. Bisnis kan unsur kepercayaan penting. Tapi begitu ada yang melanggar, proses tanpa kecuali. Buktinya saya lihat. Pengembang pajak di Indonesia, kok kalau di Singapura, di Hong Kong, taat betul. Jadi itu kan bukan karena orang itu tidak mau taat pajak. Masalahnya kalau kita taat di Indonesia diganggu. Malah supaya nggak taat. Karena lebih menguntungkan tidak taat. Nah jadi kalau menurut saya memang kalau boleh nih masih Presiden SBY ini masih dengerin kita-kita. Di akhirnya ini pemerintah ini tolong bikin deregulasi yang agak drastis. Ya, supaya
bisa jalan nih, ekonomi double digit ini bisa jalan. Tapi nggak percaya terjadi kan? Aduh. Saya nanti sambung ya, Mas Budi ya. Tapi saya tetap mau agak sedikit menguji Anda berdua sampaikan itu. Ini sepertinya kok kalau yang takut nanti salah oleh jaksa itu bukan policy sebetulnya. Yang policy tidak itu kan Undang-Undang Nomor 11 itu menggunakan currency rupiah untuk transaksi dalam negeri, nggak jebol-jebol. Terus saya tetap pada kelemahan tanda petik lah ya, presiden kita itu tidak day to day dengan pembantunya ngajak bicara satu persatu. Ini ada menteri namanya Menteri PU. 10 tahun nggak pernah saya dengar ngomong apa dia. Jadi nggak tahu asal usulnya, sehingga yang terjadi ada jalan tol 19 tahun nggak selesai. Itu Bocimi namanya, Bogor Ciawi yang Sukabumi itu. Nah 19 tahun. Kemudian di situ swastanya menjadi nakal. Dulunya itu Bukaka, beli itu mungkin 8 miliar. Nah, sekarang nilainya dijual belikan jadi 1,4 triliun. Itu juga swasta harus kita kritik. Ya, harus dicabut itu kan. Harus dicabut. Ini Pak Firmanto harusnya mencabut itu, gitu loh. Loh, justru begini, Pak. Kalau kita jadi swasta yang baik, taat hukum, kita itu dirugikan. Kalau kita mau untung, kita tuh harus jadi swasta yang nakal. Itu salahnya pemerintah. Itu jadi ibaratnya kayak guru di kelas. Kalau kita mau diperhatikan guru dapat segala macam, kita bandel. Nah, nanti guru bujuk kita udah kasih permen, kasih supaya kita nggak bandel. Sementara kita yang rajin-rajin untuk sekolah itu nggak diurusin, malah dirugikan. Nah ini jelas salah pemerintah. Sebab kebijakan ekonomi pada prinsipnya itu sederhana, memberi insentif pada yang baik yang akan mengembangkan ekonomi, memberi disinsentif pada yang merugikan. Nah ini sekarang terbalik. Saya Pak, baru aja bangun kantor, ngurus izinnya itu 2 tahun. Itu pun padahal kita ini Tempo nih, iya kan? Teman saya bilang, kamu untung 2 tahun. Saya udah 3 tahun belum keluar. Hanya karena kita menolak membayar suap. Waduh, diputar gitu ya. Oke. Dan padahal waktu itu ditawarin Pak, waktu awal. Udah pakai konsultan ini aja. Tanya, berapa bayar? 8 miliar. 8 miliar. Itu berapa? Semua pakai kwitansi resmi? Enggak, yang kwitansi resmi enggak sampai 2 miliar. Ini pun baru yang gede-gede. Tapi akibat saya didelay 2 tahun, Pak. Terus terang kita ruginya lebih besar dari itu. Salah ini. Ya, jadi kita salah kan? Karena kita taat, kita rugi. Kembali kepada temanya ya, Pak. Jadi kita bisa menurut Pak Sofyan pertumbuhannya bisa double digit. Subjek itu tadi yang kita bicarakan itu. Jadi ada pembaruan. Ini terutama yang selalu saya adres itu Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, PU. Ini jadi bulan-bulanan saya itu. Dan nggak pernah jawab. Saya tahu dia lihat juga anak buahnya kok. Nggak pernah jawab gitu. Kemudian Pak pariwisata kreatif. Lantaran begini Mas Budi, tolong Anda lanjutkan ya. Ini produk unggulan Indonesia itu hampir yang tidak bisa disaingi orang lain. Udang, kopi, kelapa sawit, kakao, karet, TPT, alas kaki, elektronika. Kemudian nanti komponen kendaraan bermotor sudah masuk Pak Sofyan. Furniture, handicraft, face dan face product, medical herbs, leather, processed food, jewelry, essential oil. Jadi memang kalau tadi ngikutin jalan pikirannya Pak Sofyan, bisa double digit. Infrastrukturnya diberesin, perizinan semua dibagusin. Kok susah amat gitu loh, Mas Budi? Yeah, not as simple as that sebetulnya. I know. Kalau bicara atau menyambung Pak Sofyan tadi juga Mas Bambang, saya kira ya, jangan juga menyalahkan menteri-menteri yang nggak get things done. Karena mereka juga sedikitnya ada 4 menteri yang sudah berbulan-bulan menginginkan eksekusi, bertemu 4 mata dengan presiden, nggak nyampe-nyampe. Ada yang nggak pernah ketemu katanya? Iya, sampai nggak pernah ketemu. Semua file sudah disiapkan, tinggal tanda tangan. Entah alasan apa, mereka nggak bisa bertemu. Terlambat, sekarang tinggal 6 bulan. Makanya, justru itu.
Tapi ya itu, saya kira justru di sini pertanyaan menarik, kembali ke tema swasta versus pemerintah ya. Sekali lagi saya mau optimistis saja, tapi saya ingin melemparkan pertanyaan sebetulnya. Leadership tadi penting. Dan dari sekarang yang ada, sekali lagi, saya kira kita punya calon-calon presiden yang cukup memadai untuk memahami persoalan ini. Ya, bicara tentang swastanisasi, misalkan ambil contoh ya, pendidikan kan sudah dimulai. Ya, swastanisasi, saya nggak tahu kalau infrastruktur itu yang dasar nggak boleh ya, harus pemerintah tetap ya. Seperti jalan tol Sumatera misalkan ya. Lalu ada pertanyaan, case in point JSS. Di situ terlihat sekali sebetulnya dinamika atau interplay antara private versus public sector. JSS yang Jembatan Selat Sunda. Siapa yang harusnya mengambil alih proyek tersebut, yang menjalankan proyek tersebut? Kenapa lama? Kenapa lama? Kenapa nggak pemerintah aja? Kenapa nggak pemerintah aja? Jadi akan banyak sekali narasi yang berkaitan dengan publik melawan private sector. Dan ini kedepannya saya kira akan semakin dinamis karena sekali lagi saya lihat capres-capres yang sekarang plus kabinetnya mungkin nanti akan lebih get things done. Jadi bukan menjual wacana saja seperti yang sekarang ini sering kita dapati ya. Tadi Pak atau Mas Sugeng tadi udah menyinggung tentang Menkeu. Kita nggak perlu kok orang-orang seperti Orde Baru dulu yang seperti yang punya karisma. Oh, nggak perlu. Yang sekarang banyak sekali saya kira. Ya saya mau nambahin itu ya, saya kasih contoh. Sekarang itu kan alasan pemerintah semua terhambat karena tidak bisa membebaskan tanah. Karena mahal mintanya gila-gilaan. Kok ada seorang Jokowi, 14.000 orang warga liar di Danau Sunter, nggak perlu undang-undang, nggak perlu tentara, nggak perlu apa, 14.000 orang liar bisa pindah. Karena apa? Karena dia dipercaya. Jadi masalahnya ini masalah dipercaya atau tidak. Kita pernah investigasi yang namanya pembebasan untuk jalan itu. Apa betul rakyat yang menghambat minta harga? Ternyata bukan rakyat, itu oknum Pemda dan investor. Kalau penegakan hukum kita benar, itu kan tangkepin aja investor dan oknum Pemda itu. Jadi bukan rakyat. Jadi masalahnya bukan di situ, masalahnya kita punya leader yang dipercaya rakyat nggak? Oke, Mas Kris, kita jangan tertutup deh ya. Jadi tadi misalnya kasus CSS, kasus import BBM, ini kan ada intermingle ya antara kepentingan cash dalam waktu cepat menjelang pemilu atau investasi untuk JSS kan lama itu menjadi terus menerus. Nah, perhitungan yang semacam itu mestinya kan jangan dong, yang objektif saja dulu gitu, Mas Kris. Ya, satu jalannya transparansi. Mungkin juga sekarang sudah tiba usulan-usulan untuk menghidupkan kembali tax amnesty, kemudian transparansi dan sehingga book management. Jadi tadi yang dikatakan Mas Bambang tadi, supaya orang Indonesia juga belajar jujur, dan yang jujur itu justru jangan malah penalti gitu. Jadi kalau kita bayar pajak bagi semua bagus tapi malah kalah dengan yang menggelapkan kan percuma aja. Nah itu saya rasa memang harus menuju ke arah sana. Pemerintah baru ini harus betul-betul membuka peluang transparansi, membuka peluang amnesti yang lama, tetapi kedepannya itu harus betul-betul satu buku. Kalau misalnya kayak di Amerika itu kan antara buku bank dan SPT itu ada kaitannya sehingga Anda tidak bisa lari gitu, tidak ada double pembukuan. Anda ke bank sama ke SPT itu harus sama. Nah itu di sini mestinya ke arah sana, sehingga kalau dulu bikin begitu, tidak bisa mengelak orang gitu loh. Kalau sekarang kan buku bank sendiri, buku SPT sendiri, buku ini berapa itu tidak akan selesai kalau gitu. Nah, berani tidak menuju ke sana ini seluruh mumpung dipilih baru DPR, tapi katanya tadi DPR-nya cuman 10% yang baru, 90% incumbent. Jadi kita tidak bisa terlalu expect banyak dari presiden baru maupun DPR baru ini, karena DPR barunya ternyata 90% lama incumbent toh calonnya. Nggak tahu, mungkin bisa kalah. Mendaftarkan lagi bisa 90% itu kalah semua, bisa juga. Mudah-mudahan begitu. Jadi jadi terjadi reformasi total besar-besaran. Nah kalau terjadi reformasi besar-besaran, sebetulnya apa potensi-potensi kita itu betul. Tadi kembali ke yang Pak Sofyan bilang, kita bisa tumbuh double digit.
dengan segala macam sumber daya, termasuk kalau nanti sektor finance dibenahi, sektor legal infrastruktur, kemudian duit yang ada itu untuk membangun infrastruktur betul sehingga Shinkansen segala itu pas no problem, itu JSS segala macam tidak ada problem. Sekarang kan problemnya duit siapa, duitnya ada, kok cuma duitnya nggak mau kesini aja nongkrong di offshore somewhere gitu. Pak Sofyan, dengan tadi yang banyak kekurangannya itu pun kita tumbuh antara 5,9 sampai 6 sekian. Jadi not so bad. Iya kan? Ini para pengusaha yang andilnya besar ini, terutama karena Anda ketua Apindo, ini yang bergabung di situ bahagia enggak? Masih mau melaksanakan ini semua komitmen terhadap, karena menurut saya andilnya cukup besar gitu. Kita mampu meletakkan kelas Indonesia ya. Kalau kita, ini salahnya lagi Pak Sofyan, saya mau nambah sedikit. Pemerataan itu dipikir waktu zaman Orde Baru itu semua harus seperti anggota Apindo itu. Pemerataan bukan itu. Yaitu supaya yang kelas menengah, kelas kecil itu keluar rumah jalannya bagus, air minumnya sama, listriknya bagus, mungkin gitu Pak Sofyan. Saya bilang begini ya, kita yang perusahaan-perusahaan yang sudah established, yang gede, apakah yang menengah, yang kecil itu pasti harus meneruskan. Kita nggak ada jalan mundur. Malah kita mau lebih tumbuh lebih tinggi supaya kita juga bisa tumbuh juga perusahaan-perusahaan kita. Jadi semua kita komit untuk melakukan itu. Tapi sekarang kita yang cari adalah ada yang pimpin kita atau enggak. So banyak sekali sekarang birokrasi kita karena semua itu bisa policy didiskriminasikan. Nggak ada yang mengambil putusan. Lebih baik main safe aja. Ya, nanti ada tiba-tiba KPK ada yang ngadu bandit aja, lu kalah saingan dia ngadu sama jaksa ditangkap. Jadi semua itu nggak ada yang berani ambil putusan sekarang ini. Jadi kita stuck. Sedangkan kita tahu kita bisa tumbuh lebih banyak. Dan kita bisa kerjakan itu. Tapi ini tidak terjadi. Maka itu saya bilang oke lah, ini kan tinggal 6 bulan ya. Jadi kita mengkonsolidasikan kekuatan swasta yang ada sekarang. Memberikan suatu arah. Ada pemimpin dari pemerintah yang memimpin kita ini. Supaya kita bisa tumbuh double digit itu. Saya pikir kita komit untuk melakukan itu. Jangan ragu-ragu. Bahwa kita pengusaha, termasuk asing pun sekarang juga antre. Cuma nunggu aja siapa nih yang memimpin Indonesia ini. Jangan salah lagi kita pilih menurut saya ya toh. Jadi dan juga timnya harus yang baik. Jadi timnya harus bekerja dalam satu tim, jangan saling menyalahkan dan segala macam dalam koordinasinya. Maka itu kita saling menghalangi dan saling mengganjal sehingga akhirnya kita nggak bisa tumbuh tinggi-tinggi sekarang ini. Sedangkan demokrasi ini kan sebenarnya kita perlukan untuk kepentingan rakyat. Kita berdemokrasi kan untuk rakyat, bukan berdemokrasi untuk partai-partai saja kan. Ini menurut saya yang sudah salah kita semuanya. Nah, inilah yang harus kita perbaiki. Mudah-mudahan kita ini betul-betul mau lah ya bersama-sama sekarang ini membangun kembali. Karena kalau enggak ya, yang cari kerjaan ini masih banyak, Bung. Yang miskin ini masih banyak dan masih jutaan. Jadi kita harus bertanggung jawab menyelesaikan ini. Partai politik dan ya, saya sebenarnya gini ya. Saya mengingat pada Presiden FD Roosevelt ya, FDR. Sebetulnya tugas negara itu adalah penegakan hukum ya. Dan untuk itu dia bisa pungut pajak dengan benar, dan dengan uang itu dia bisa memastikan orang-orang fakir terlantar itu bisa, masalah basic itu bisa diatasi. Sisanya tuh pengusaha udah jangan terlalu kang, biar aja selama dia taat hukum, selama dia bayar pajaknya, udah itulah terjadi akumulasi kesejahteraan ya. Seperti satu hal yang saya puji dari pemerintahan ini terakhir ini adalah BPJS. Saya melihat sendiri betapa banyak orang pensiunan apa-apa yang kalau tidak ada BPJS ini udahlah nggak tahu nasibnya, bisa dioperasi, bisa mendapat perawatan yang baik. Dan ini harusnya pemerintah nih yang begini gitu loh. Ya. Cuma memang BPJS sekarang ini ada masalah. Ada masalah. Ya. Pelaksanaan dan juga kita harus jaga, jangan sampai ini juga terlalu besok. Ya. Ada lagi BPJS yang untuk tenaga kerja, yang pensiun, yang orang sakit, orang mati, orang segala. Ini kalau juga terlalu tinggi, pemerintah itu nggak bisa biayai lagi juga, budget kita ini sudah kepotong semua. Mari kita bicarakan betul tuh. Terakhir yuk. Ya, saya ingin sedikit mengingatkan aja bahwa yang populer sekarang sebagai presiden itu kan Jokowi dan Prabowo. Bukankah suatu kebetulan atau enggak bahwa mereka berdua itu pengusaha? Jadi ada di situ unsur mungkin rakyat mayoritas menghendaki dia bisa baca apa yang kita bicarakan. Getting done ya. Ingin pemimpin yang cepat-cepat mau kerja menyelesaikan masalah. Nanti, bukan lagi yang kalau ini ada tunggu medio Maret.
jajak pendapat saya akan muncul. Pasangan siapa yang paling baik. Jadi tunggu dulu dah gitu. Bapak sekalian, 1 jam ini nggak terasa. Jadi sayang, mestinya saya masih ingin menanyakan beberapa hal. Tapi kita lanjutkan, ini bukan yang terakhir. 6 bulan pemerintahan presiden ini masih berjalan. Jadi kita awasi terus, kita ikut urun rembuk. Dan untuk mengakhiri, saya ingin mengadres kepada presiden, ya, anggota kabinet, kemudian para menteri, anggota DPR yang sudah demisioner, bupati, gubernur, dan lain-lain. Diam saja tidak mengambil polisi sama dengan itu membuat polisi yang salah. Jadi setiap ada persoalan harus ada polisi yang diambil. Tapi polisi yang diambil, nah ini diktum atau ada gium yang pernah saya bikin, saya pernah tulis tahun 73 di Kompas. Membuat kesalahan polisi di bidang ekonomi lebih sulit meluruskannya daripada membuat kesalahan kebijakan di bidang politik. Ini yang saya khawatir. Jadi terutama kepada presiden, jangan membiarkan polisi-polisi ekonomi yang salah, karena meluruskannya sulit. Jadi ini yang harus kita amati bersama. Moga-moga harapan Pak Sofyan dengan semua tadi yang kita bicarakan, kalau bisa dipenuhi apa yang kita sampaikan itu, bisa-bisa kita memang bisa mengejar pertumbuhan itu double digit dan bisa mengejar ketinggalan yang wasted untuk 8 atau 9 tahun yang lalu. Moga-moga besok kita masih akan melihat matahari terbit dari ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Thank you.